Hai Sobat Arta, terima kasih ya sudah kembali lagi ke channel dan konten Sana Arta. Agar stay up to date dengan konten-konten kita, yuk subscribe dan nyalakan notification di channel kita untuk dapat informasi-informasi seputar Tableau dan tools IT lainnya. Saya Puspa dari tim Sana Arta dan pastinya hari ini juga ada Jauhar dan juga Wiwit. Kita akan coba salah satu produk Tableau yaitu Tableau Prep. Mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan Tableau, kira-kira khususnya Tableau Prep ya, kira-kira bagaimana cara pemakaiannya dan hal teknis yang berkaitan dengan Tableau Prep, wajib banget nih nonton video kita hari ini sampai habis. Nah, sebelum ke informasi-informasi menariknya, kita kenalan dulu yuk sama Sanarta. Nah, Sanarta sendiri adalah company yang bergerak di bidang IT consulting ya Sobat Arta, dan kita adalah salah satu partner Tableau di Indonesia. Nah, ini kita ke page produk ya. Nah, selain Tableau, sebenarnya ada banyak sekali produk dan service yang Sanarta bisa provide ya untuk Sobat Arta sekalian, mulai dari Smart Sheet, kemudian kami juga ada sistem ERP, dan yang tadi paling atas ya, ada BI Analytics juga yaitu Tableau. Nah, hari ini kita akan coba berbagi dengan Sobat Arta sekalian mengenai salah satu produk ya yang ada di Tableau yaitu Tableau Prep. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke Jauhar dan Wiwit. Baik, terima kasih Mbak Puspa atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal Tableau Prep nih. Dan nanti penggunaannya juga akan didemokan oleh Mbak Wiwit bagaimana cara penggunaan Tableau Prep itu. Dan juga ini produk yang sangat membantu bagi kita data analis ataupun data engineer yang menggunakan Tableau itu sendiri. Karena nanti si Tableau Prep ini bisa digunakan untuk memproses data ya. Jadi kita bisa membuat data di Tableau dengan mudah pastinya menggunakan Tableau Prep ini. Untuk lebih detail lagi nanti akan dibantu oleh Mbak Wiwit. Silahkan. Tableau Prep adalah tools yang membantu kita dalam menyiapkan data untuk analisa dengan cara yang lebih mudah dan cepat dengan environment Tableau. Di sini ada kegunaan Tableau Prep itu sendiri, yaitu untuk membersihkan data dengan efisien. Jadi dengan Tableau Prep, pengguna bisa membersihkan data tanpa repot untuk menghapus duplikasi mungkin ataupun memperbaiki kesalahan dan sebagainya. Kemudian dalam Tableau Prep ini juga kita bisa menyederhanakan alur datanya, di mana dapat mempermudah pengguna untuk membuat alur kerja yang sederhana dan efisien, sehingga pengguna bisa menggabungkan, kemudian memfilter atau mengubah data dari berbagai sumber ke dalam satu proses. Selanjutnya, dia juga tentunya akan meningkatkan kualitas data. Jadi dari namanya fitur fuzzy match, dia bisa menemukan dan memperbaiki kesalahan, dan kita juga bisa melakukan suatu operasi hitung gitu ya. Dalam satu klik untuk membersihkan data itu juga possible. Kemudian Tableau Prep ini tentu fungsinya untuk mempersiapkan data yang siap dianalisis nantinya, dan ini mempermudah saat melakukan analisis pada Tableau Desktop atau Tableau Cloud ataupun Tableau Server. Sehingga kita bisa menggabungkan, mengubah, ataupun menyimpan data dalam format yang sudah siap dianalisis. Tentu karena ini masih dalam environment Tableau, dia akan cenderung lebih seamless integration atau lebih mulus karena dia terintegrasi dengan produk Tableau lainnya, sehingga kita bisa dengan mudah beralih antara persiapan data atau data preparation dengan analisis data, sehingga bisa mendapatkan insight juga yang lebih cepat dengan data yang bersih. Wah, sangat menarik sekali ya. Dan dijelaskan juga oleh Mbak Wiwit, ternyata fitur dari Tableau Prep ini ada sangat banyak kemampuannya. Dan juga pastinya akan membantu kita dalam proses pengolahan data. Nah, kalau dari sisi benefitnya sendiri itu apa saja sih Mbak Wiwit kalau kita menggunakan si Tableau Prep ini? Tentu untuk menggunakan Tableau Prep kita memiliki beberapa benefit ya, yaitu more insightful data-driven decision. Jadi keputusan yang kita buat akan lebih memiliki insight dengan keputusan berbasis data. Data yang bersih itu nanti akan memungkinkan kita untuk melakukan analisis yang lebih akurat dan menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Dan juga mempermudah orang lain dalam melakukan analisis. Misalnya, kalau kita ingin melakukan analisa dengan satu data yang masih bersifat tabular atau detail gitu ya, dengan orang yang berbeda-beda. Nah, itu kan kita akan melakukan
agregasi yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kita sudah menyatukan data tersebut, kita sudah lakukan filter dan menggabungkan segala macam dengan menggunakan prep, tentu itu akan mempermudah analisis dari sisi bisnis usernya. Wah, pastinya sangat bermanfaat ya kalau kita menggunakan Tableau Prep ini dalam processing data kita ataupun analisis kita. Kalau keunggulannya sendiri dari Tableau Prep itu apa saja, Mbak Wiwit? Oke, di sini ada keunggulannya ya Mas Jo. Yang pertama itu ada visual dan direct, yakni dia itu sudah ada UI-nya, dan direct yaitu langsung kita drag and drop aja, jadi cenderung lebih mudah menggunakannya tentu tanpa script pemrograman. Nah, jadi kita bisa langsung melihat hasil dari setiap action atau tindakan yang kita lakukan di Tableau Prep itu. Kemudian dia juga ada smart feature, tadi yang sempat kita mention di awal, yaitu ada feature yang fuzzy match, yaitu mengatasi tantangan umum ya untuk persiapan data seperti menemukan atau memperbaiki kesalahan ejaan. Misalnya ada data dengan Amerika pakai C dengan pakai K, nah itu kan berbeda ya kalau di datanya. Sedangkan yang kita maksudkan itu seharusnya sama. Nah itu bisa kita pakai fuzzy match ini, dia bisa mendeteksi hal tersebut. Kemudian ada stay in the flow, yaitu memungkinkan pengguna untuk mempersiapkan data untuk tetap berada dalam alur kerja yang iteratif. Jadi kalau alur kerja sudah kita buatkan, kita tinggal scheduling aja, kita tidak perlu buatkan lagi cara berulang alur datanya, dan bisa langsung kita analisa. Wah, pastinya menarik sekali ya dari sisi keunggulan Tableau Prep ini. Dan kalau kita pahami kan sebenarnya ada dua macam nih kita melakukan processing data di Tableau itu sendiri. Bisa kita gunakan juga Tableau Desktop kan ya untuk memproses data, dan ini ada juga tools di Tableau Prep. Kapan kita seharusnya menggunakan Tableau Desktop dan kapankah kita menggunakan tools Tableau Prep ini untuk pengolahan data kita? Oke, betul sekali. Kalau di Tableau Desktop itu kita juga bisa melakukan pengolahan data ya, cuma untuk yang cenderung lebih simple dan sederhana. Jadi kalau untuk Tableau Desktop itu tentu dia hanya cocok untuk operasi persiapan data yang sederhana. Kemudian dia juga bisa untuk misalkan kayak pivoting, join, union. Nah itu juga possible dilakukan di Tableau Desktop. Namun apabila kalau kita punya tahapan yang lebih advance lagi, nah itu kita bisa menggunakan Tableau Prep, di mana dia bisa melakukan misalnya filtering, kemudian dia juga bisa melakukan profiling ya terkait dengan analisanya, seperti yang tadi Amerika dengan C dengan K itu berbeda. Nah itu bisa dilakukan juga di Tableau Prep, atau ketika kita ingin output datanya cenderung lebih sedikit, kita lakukan grouping. Nah itu juga bisa dilakukan di Tableau Prep. Jadi untuk Tableau Prep tentu akan lebih cocok untuk persiapan data yang kompleks dan berulang dengan fokus pada transformasi data, sedangkan Tableau Desktop itu lebih ideal untuk tugas-tugas persiapan data yang sudah sederhana. Nah, kan sudah dijelaskan oleh Mbak Wiwit secara teoritis untuk penggunaan Tableau Prep itu seperti apa, keuntungannya seperti apa, dan perbedaan juga dengan Tableau Desktop itu seperti apa. Pastinya kita sudah tidak sabar lagi nih untuk melihat penggunaan Tableau Prep secara langsung itu bagaimana. Untuk demonstrasi sendiri nanti akan disampaikan oleh Mbak Wiwit. Silahkan Mbak Wiwit. Oke, sebelum masuk ke demonstrasi penggunaan Tableau Prep, pertama yang perlu kita lakukan adalah mendownload dulu ya Tableau Prep-nya pada link yang ada di sini. Nah, ini kalau kita buka Tableau ke halaman seperti ini, nanti dia akan langsung terdownload di paling atas ini. Kalau kita lihat, nah ini langsung terdownload ya Tableau Prep-nya. Karena saya sudah ada Tableau Prep-nya, jadi saya close aja download-nya. Mungkin bisa kita lanjutkan ke install Tableau Prep itu sendiri. Nah, di sini ada package aplikasi Tableau Prep yang bisa langsung kita install aja. Ini kita checklist, kemudian kita install aja. Ini kita pakai default ya. Untuk installnya sendiri sama seperti kita menginstal Tableau Desktop ataupun Tableau Desktop Public Edition. Nah, ini masih dalam proses installing, tapi saya sudah ada Tableau Prep yang sudah tersedia di desktop saya. Nanti kita langsung coba aja. Nah, ini adalah tampilan dari Tableau Prep yang sudah diinstal. Tahap pertama tentu sebelum kita memulai untuk mengubah data ya, atau membuat flow,
kita perlu mengkoneksikan data tersebut. Nah, sekarang saya ingin mengkoneksikan dengan data yang akan kita ubah strukturnya. Saya punya data dari Excel, kemudian kita buka aja. Nah, ini masih sama seperti ketika kita menggunakan tabel desktop. Di sini saya ada 3 tabel yang masing-masing nantinya akan kita satukan. Pertama ada sentral, kemudian ada is, dan juga ada sort ya. Kemudian coba kita buka untuk yang sentral itu masalahnya ada di mana. Kita coba tambahkan clean step-nya terlebih dahulu. Di sini kita klik aja, nah nanti dia akan menambahkan clean step-nya. Kemudian kita bisa langsung sambil menunggu, kita bisa langsung tambahkan 3 itu juga nggak ada masalah ya. Ini kita coba balik lagi ke yang pertama, clean step yang pertama. Nah, clean step yang pertama kalau kita lihat dia untuk order tanggalnya, dia disajikan secara terpisah ya. Ini ada order day, month, dan year. Nah, sekarang kita ingin menyatukan di date-nya tersebut. Kita bisa buat calculated field aja di sini. Lihat calculated field, kita klik, kemudian kita ubah namanya jadi order date. Kemudian untuk rumusnya kita pakai make date. Kemudian di sini ada tulisannya ya. Untuk make date itu yang pertama ada tahun, berarti kita tambahkan tahunnya terlebih dahulu, ada di order year. Kemudian ada di selanjutnya bulan, yaitu kita tambahkan order month. Kemudian selanjutnya ada di harinya, itu order day. Nah, kalau sudah dan ada tulisannya calculation is valid, nah itu berarti sudah bisa kita aplikasikan, kita bisa save aja. Nah, kalau sudah kita save, dia akan merubah menjadi format date ya. Karena dirasa ini sudah tidak diperlukan lagi untuk day, month, dan year, itu bisa kita take out aja. Bisa kita remove. Kita klik ya untuk fieldnya, kemudian kita klik CTRL untuk supaya ketiga fieldnya terpilih. Nah, terus kemudian klik kanan, kita pilih remove. Ya, kalau sudah, dia sudah hilang, sudah digantikan juga dengan order date yang ada di paling kiri ini. Kemudian untuk yang is, kalau kita lihat yang is itu masalahnya ada di, kita sambil cek ya. Ini kategori nggak ada masalah, subkategori juga nggak ada masalah. Oh, ternyata di sales. Sales itu harusnya berupa integer ya. Tapi karena ini ada USD-nya di paling depan, jadi dia berbentuk string. Nah, kalau kayak gini, itu kan tidak bisa kita langsung melakukan analisa. Nah, itu kita bisa remove aja USD-nya. Kita klik yang mark option, kemudian kita pilih yang clean, dan kita bisa remove letters. Remove letters yaitu remove tulisan ya, atau string yang ada di depan ini. Kita klik. Nah, dia akan secara otomatis tulisan USD-nya akan hilang. Kemudian karena formatnya masih string, itu bisa kita sesuaikan lagi aja jadi number desimal, karena di sini bentuknya desimal. Selanjutnya di sort, kalau kita lihat di sini kita coba geser. Nah, dia sebenarnya tidak ada masalah ya. Cuma dia tidak ada field region-nya. Sehingga kita tidak bisa mengetahui ini kalau dia dari region sort. Nah, kita bisa bikin aja. Kita create calculated field sama seperti step pertama yang tadi kita lakukan, kemudian kita ubah namanya jadi region dan kita tambahkan ini adalah sort gitu ya. Kemudian kita bisa apply ataupun selanjutnya kita save. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dirasa bersih gitu ya, kita bisa langsung menggabungkan ketiga data tersebut menjadi satu tabel. Kita tambahkan aja dengan cara union. Nah, ini baru satu, kita tambahkan lagi yang sebelah sini, yang clean 2, kita add aja. Nah, ini jadi 2, kemudian yang ketiga ini kita add juga aja. Nah, ini jadi ada 3 tabel ini kita satukan ke dalam satu union. Sini bisa kita lihat. Kita bisa coba ceknya ke dalam field region. Nah, sini kalau kita lihat di field region itu sudah ada 3 region ya yang diambil dari masing-masing tabel ini. Kalau sudah siap digunakan, kita bisa langsung tambahkan saja outputnya.
Nah, defaultnya ini dia akan tersimpan ke dalam bentuk file ya, dengan location di repositorinya data source untuk Tableau Prep. Tapi kalau ingin langsung digunakan, kita bisa save aja ke dalam Tableau Cloud atau Tableau Server yang kita miliki. Di sini saya akan ubah ke Publish Data Source. Ini saya akan pilih project yang saya ingin masukkan. Kemudian untuk outputnya kita bisa ubah namanya. Misalnya sini saya ubah jadi Superscript gitu ya. Nah, tadi tanda serunya juga sudah hilang, berarti sudah tepat ya untuk letakkan mungkin projectnya atau servernya, itu bisa langsung kita run flow aja. Setelah di run flow ini, nantinya data source bisa langsung kita consume atau kita langsung gunakan dari data source yang bersumber pada Tableau Cloud. Kita coba masuk ke dalam projectnya, ini projectnya. Nah, dan ini adalah data yang barusan kita lakukan perubahan ya. Dia sudah masuk ke dalam Tableau Cloud. Kemudian kalau kita ingin melakukan analisa atau siapapun ingin melakukan analisa, kita bisa langsung new aja, kemudian workbook using this data source. Kita coba cek dari sisi regionnya apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya, sudah ada 3 region yang tadi sudah disatukan, sehingga kalau kita ingin melakukan analisa, tidak perlu tiap-tiap users itu melakukan union tiap kali dia ingin menganalisa, tapi cukup sekali, kemudian kita publish ke dalam Tableau Cloud atau Tableau Server, kemudian bisa langsung digunakan oleh semua orang yang ada di site tersebut. Kurang lebih seperti itu demonya, saya kembalikan ke Mas Jo. Wah, ternyata penggunaan Tableau Prep ini mudah ya. Selain itu, terdapat banyak fitur yang disediakan juga di Tableau Prep ini. Kita juga bisa lihat tadi secara end-to-end, mulai dari codec data source, hingga bagaimana cara kita melakukan transformasi atau proses data sampai ke output data source itu sendiri. Dengan menggunakan Tableau Prep ini, pastinya akan sangat membantu dalam hal pengolahan data dan memudahkan bagi user Tableau lainnya, karena kita juga bisa share hasilnya dengan user Tableau yang lainnya. Mungkin sekian demo dan penjelasan dari kami. Untuk sesinya kami kembalikan ke Mbak Puspa. Oke, thank you so much Johar dan Wiwit. Gimana nih menurut Sobat Arta mengenai Tableau Prep? Pastinya ada banyak ya keunggulan dari Tableau Prep. Salah satunya dapat dioperasikan dengan interface serta visual yang user friendly, dan salah satu manfaat penting yang mungkin sering dilupakan nih ya adalah memiliki data yang clean sebelum diolah, yaitu penting banget Sobat Arta untuk kita, karena data yang clean pastinya bisa membuat dashboard yang lebih insightful dan lead to data driven decision. Thank you Sobat Arta yang sudah nonton videonya sampai akhir. Kita open untuk kira-kira topik apa lagi nih yang bisa kita bahas di Tableau ya. Boleh banget komen di bawah atau email ke ask@sanarta.co.id. Dan sampai jumpa di video konten Sanarta selanjutnya. Terima kasih Sobat Arta.